Jika tahun lalu Jokowi menggelar upacara kemerdekaan DKI, namun 17 Agustus ini Prabowo memilih menggelar upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Lantas, bagaimana nasib keadaan? Agustus datang membawa kabar baik. Banyak hal besar yang akan terjadi memberi suasana mencekam. Salam, soal, seluruh papat, tidak ada yang lebih hebat kecuali menjadi manusia yang bermartabat. Mari kita bicara tentang Agustus yang selalu menjadikan tempat lahirnya banyak peristiwa luar biasa, terutama peristiwa sakral proklamasi kemerdekaan yang kita rayakan dengan hikmat setelah setiap tanggal 17 Agustus. Dan tahun ini peristiwa menyambut peristiwa-peristiwa dahsyat yang tak pernah kita bayangkan. Wangsit dari alam gaib memberi banyak gambaran mengejutkan mulai awal Agustus hingga akhir. Dan setelah bulan Agustus berganti nanti, salah satu yang tidak pernah sangka-sangka adalah soal IKN atau ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur yang digempur banyak persoalan. Saya melihat pembangunannya akan banyak mendapat kendala, entah dilanjutkan atau justru menjadi prasasti kegagalan pembangunan bangsa. Saya membaca lewat sasmita yang saya tangkap, ada ritual-ritual yang tidak selesai di sana. Akibatnya, penguasa alam gaib di kawasan itu seperti tidak terima, sehingga membuat perhitungan dengan mengirimkan aura negatif. Getaran dari alam gaib saya rasakan sangat kuat. Semoga tidak terjadi apa-apa sehingga semua bisa berjalan dengan baik tanpa meninggalkan mara bahaya. Selanjutnya, yang juga mengejutkan di IKN, kini marak diwartakan banyaknya pekerja seks komersial. Sehingga di sana, IKN menjadi magnet baru bagi para PSK untuk menjajakan cinta. Desas-desusnya, mereka berdatangan untuk menjadi pemuas nikmat para perantau yang sengaja didatangkan untuk menghuni dan menghidupkan suasana IKN. Lantas, karena digeruduk para PSK, itulah Presiden Prabowo memutuskan tidak menggelar upacara bendera HUT kemerdekaan Republik ke-80 di IKN. Padahal tahun lalu Jokowi membuat upacara besar-besaran di sana. Seperti diberitakan, HUT RI ke-80 akan kembali dipusatkan di Istana Negara Jakarta, bukan di IKN. Sebuah pertandakah? Atau memang hal biasa yang tak bermakna? Tapi memang banyak isu berpindah tentang IKN, proyek mercusuar mantan Presiden Joko Widodo, konon putra sulung Jokowi yang kini menjadi wakil presiden akan berkantor di IKN. Tapi mungkinkah Wapres Gibran Raka Bumi Raka bersedia dipindahkan berkantor di IKN? Soal seluruh papat, IKN hanya satu masalah berat yang sedang menghadang negeri ini. Masih banyak persoalan yang pelik yang harus diselesaikan jika tidak ingin ada bencana sosial. Hati-hati. Setelah bulan Agustus ini, saya merasakan ada aura negatif yang sedang menyerang para pemimpin bangsa.
Akibatnya ada semangat saling menyerang sehingga terjadi pecah belah. Secara batin, saya mendeteksi ada kekuatan besar yang berusaha menggadu domba para pemimpin bangsa agar negara ini tidak pernah bebas dari persoalan besar. Dan ini yang sangat berbahaya. Setelah bulan Agustus, ada tokoh bangsa berinisial G yang akan dipaksa untuk lengser. Gerakan kelengserannya sudah terlihat, bahkan sangat kuat disuarakan kelompok tertentu. Saya membaca lewat terangan batin saya. Jalan menuju pelengseran sudah diatur dengan sangat matang. Bukan hanya oleh 1-2 orang, tapi secara kolektif dari kelompok elit yang punya kuasa. Jika ini terjadi, politik pecah belah, adu domba, saling menyakiti, semakin kuat dimainkan, sebab sudah pasti tokoh besar berinisial G tidak akan tinggal. Jabatannya digeser, apalagi ia juga punya kuasa, tidak hanya uang, tapi juga pasukan militer yang terdiri dari para relawan fanatik, kelompok elit, serta prajurit sosmed yang tidak boleh dianggap remeh. Soan sebelum papat bisa membayangkan peristiwa politik sedermas apa jika benar kondisi itu tadi benar-benar terjadi. Saya tidak bisa berbicara lebih panjang karena sinyal gaib yang saya tangkap juga tidak semua boleh disebarkan. Dari yang sedikit ini, ada baiknya menjadi bahan renungan kita semua agar belajar menjadi bangsa yang setara dalam menjaga keutuhan negara. Saya, Kidemang Banten, mohon maaf undur diri. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.